Ya, Kabupaten Madijaya, maka negara polisi. Iya, baik ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat sore. Ya, puji Tuhan. Nah, ini saya bangga pertama sekali bisa duduk bersama abang-abang hebat yang ada di Papua. Jadi saya bangga dan terima kasih atas kesempatan. Mungkin perkenalkan, nama saya Hermanus Tabuni. Iya, Hermanus Tabuni, dan setelah saya selesai di Uncen, saya mulai ambil komitmen harus ke kampung begitu, melihat pendidikan. Dan itu saya dari Januari itu saya full time ke kampung. Di sana ada sekolah SD dan SMP satu alamat. Saya mengajar di sana, dan hal-hal yang saya lihat di sana itu memang sudah pada gambaran umumnya sudah dijelaskan tadi, mungkin dari Pak Guru, bahkan juga dari kakak tadi sudah disampaikan. Dan memang di kampung itu anak-anak dari SD kelas 1, 2, 3, 4 itu memang belum bisa membaca begitu. Belum bisa membaca. Kadang 6 juga belum bisa membaca, tetapi karena faktor sekarang sistemnya sudah online, dibatasi umur begini harus diikut ujian. Akhirnya setelah diikut ujian masuk SMP juga, tapi belum bisa membaca. Gitu. Jadi setelah saya tes membaca dan menulis, memang SMP juga saya masuk, pagi masuk di SD, siang masuk di SMP. Jadi hal yang sama, tidak bisa membaca. Dan setelah ini saya lihat, ini kenapa sampai tidak bisa membaca begitu. Dan saya tanyakan juga, tapi orang tua di rumah juga tidak tahu membaca, bagaimana untuk jalankan literasi itu di setiap malam. Walaupun sekarang kan ada bantuan lampu-lampu dan lain, dulu mungkin susah, tapi sekarang sudah ada bantuan seperti itu. Tetapi literasi dalam rumah kita mau jalankan juga tidak bisa begitu, karena orang tua pada umumnya di pedalaman itu tidak bisa membaca dan menulis. Gitu. Jadi akhirnya orang tua, masyarakat punya harapan besar, pendidikan yang ada di sekolah itu satu-satunya jalan untuk mereka begitu. Tetapi kadang ada faktor juga, kan anak-anak ini kita perlu membimbing, dan juga di sana kekurangan guru juga, ini jadi masalah yang memang luar biasa begitu. Jadi kadang-kadang di SD itu kadang suatu hari tidak ada guru. Bagaimana saya mau mendampingi anak kelas 1 sampai 6? Tidak cukup, dan literasi pun tidak bisa jalankan dengan baik. Itu kondisi. Karena semua kebanyakan guru ada di kota begitu. Itu pada umumnya pedalaman sama. Dan mungkin lebih tahu juga ada Pak Guru Ferry, ya itu Pak Guru SMP juga ada di sana. Beliau ini memang selalu ada di lapangan. Saya bangga begitu. Dan ada guru-guru lain. Kami anak-anak Papua, anak-anak daerah juga, tetapi tidak ada kepedulian begitu. Mungkin di kota ini bisa belajar di mana mungkin les kita bisa ini, tapi kalau di kampung itu susah. Jadi kurangnya literasi, karena kebanyakan anak-anak datang dari kampung ke kota, penyesuaian juga lama begitu. Jadi di sana faktor kekurangan guru, faktor orang tua di kampung dalam keluarga itu belum bisa membaca dan menulis, akhirnya anak juga sama begitu. Dan kadang juga saya lihat ada beberapa anak-anak karena memang tidak tahu membaca dan dibilang ini, temannya bilang begitu, makanya dia tidak mau sekolah lagi, dia kembali mundur lagi begitu. Dan itu banyak perempuan, ada beberapa perempuan tidak bisa membaca, akhirnya dia terpaksa kawin karena malu begitu. Aduh, saya tidak tahu membaca, bagaimana. Setiap kali ke sekolah hanya dia tulis, tapi dia tunduk-tunduk begitu. Kadang kita guru juga belum lihat, anak ini memang bisa membaca atau tidak, kita tidak bisa lihat dia punya kondisi yang sebenarnya. Kadang kita masuk hanya putar di depan, selesai kita cerita apa keluar. Nah itu. Jadi di pedalaman itu kita guru juga kurang literasi juga, saya lihat itu. Kita guru juga kurang literasi, bagaimana kita membimbing anak itu tahu literasi. Metode-metode yang hari ini tuh beda. Banyak yang sekarang sudah pakai Merdeka Belajar apa seperti itu. Dan kita di pedalaman itu harus kreatif, bagaimana anak ini bisa tahu. Dan kebanyakan di sana pakai bahasa daerah. Gitu. Jadi mau baca
Kadang ada yang tahu membaca tapi tidak bisa memahami itu apa, ya apa, hanya makan atau apa begitu, tapi kadang itu apa ya begitu. Jadi memang di daerah pedalaman, saya lihat di sekolah yang saya mengajar di sini memang sangat kurang literasi seperti itu. Dan ini dengan itu saya mulai ambil tindakan bagaimana saya bikin satu apa namanya rumah baca, dan saya ada buka di 3 tempat, dan sebentar itu saya lagi donasi buku seperti itu, dan untuk jalankan di 3 tempat itu. Dan saya punya harapan juga setuju dengan tadi Bapak sampaikan, bagaimana di kampung itu setiap gereja, setiap kampung itu harus ada rumah baca. Dan itu juga saya minta ke mungkin teman-teman atau abang-abang di OKP, kita dorong sama-sama. Di daerah-daerah pedalaman itu kita harus menyediakan buku. Macam SMP itu buku bimbingan guru juga tidak ada. Pada bulan Februari saya pernah turun ke sini, saya beli buku. Setelah tanya kepala sekolah ada buku-buku ke aduh itu gedung mega di kantor tapi tidak ada buku. Jadi setiap anak datang ini mau lihat lapangan, mau lihat gedung itu, atau dia dapat apa begitu. Ini yang jadi masalah kan di daerah pedalaman ini sangat rumit. Itu. Dan juga untuk mengatasi hal-hal ini hanya 1-2 orang memang tidak bisa. Kalau dengan kondisi semua guru ada di kota, ini agak susah. Itu persoalan yang saya lihat di kampung seperti itu, sehingga ini kita perlu kerjasama untuk kita bicara pendidikan di daerah pedalaman, bagaimana kita harus literasi ini bisa jalan seperti itu sangat penting. Mungkin itu saja yang saya lihat, dan hal-hal lain mungkin ini nanti saya akan sampaikan lagi sebentar. Terima kasih, waktu kembalikan ke. Iya, terima kasih Pak Manus. Maaf saja sedikit terharu dengar cerita Manus ya. Ada seorang perempuan yang tidak bisa baca. Dia tidak bisa baca dan mendidik bekal. Teman-teman, ini situasi yang ya kita anggap biasa tapi terjadi. Ya saya tidak tahu ini seperti apa, tapi ini kita punya PR sama-sama dan kita akan diskusikan sama-sama.